Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B4 kelas 4B Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Mataram berikut akan mempresentasikan materi tentang kekuatan alat sambung akibat beban eksentris atau bond moment. Saya Lalu Helmi Dan saya Lalu Immanuel Priza. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Baik, langsung saja kita beralih ke materi tentang kekuatan alat sambung akibat beban eksentris atau beban moment. Di sini kami akan menyampaikan beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian alat sambung pada konstruksi bangunan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan alat sambung. Yang ketiga yaitu pengaruh beban eksentris terhadap kekuatan alat sambung. Yang keempat yaitu pengaruh beban moment terhadap kekuatan alat sambung. Yang kelima yaitu kasus-kasus kegagalan pada alat sambung. Yang keenam yaitu perbandingan kekuatan alat sambung dengan metode yang berbeda. Yang ketujuh yaitu rekomendasi untuk perancangan dan pembangunan pada alat sambung. Dan yang kedelapan yaitu analisis dan interpretasi hasil penelitian. Pengertian alat sambung pada konstruksi bangunan. Alat sambung pada konstruksi adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih elemen struktural dalam sebuah bangunan atau struktur lainnya. Alat sambung ini berfungsi untuk mentransfer beban dan gaya antar elemen struktur. Beberapa contoh alat sambung pada konstruksi antara lain baut, las, rivet, dan paku. Pemilihan jenis alat sambung bergantung pada beban yang harus diterima serta sifat material dari elemen yang disambung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan alat sambung. Yang pertama material, yang kedua ukuran dan bentuk, yang ketiga metode pemasangan, yang keempat kualitas pengelasan, yang kelima kondisi lingkungan, yang keenam beban yang diberikan, yang ketujuh perawatan dan pemeliharaan, yang kedelapan desain dan konstruksi, yang kesembilan jenis beban, dan yang kesepuluh faktor pemeliharaan. Pengaruh beban eksentris terhadap kekuatan alat sambung. Yang pertama, meningkatkan gaya geser. Beban eksentris dapat meningkatkan gaya geser pada alat sambung yang dapat menyebabkan kegagalan alat sambung. Yang kedua, meningkatkan gaya tarik. Beban eksentris dapat meningkatkan gaya tarik pada alat sambung yang dapat menyebabkan kegagalan alat sambung. Yang ketiga, meningkatkan resiko kegagalan. Beban eksentris dapat meningkatkan resiko kegagalan alat sambung, terutama jika alat sambung tidak dirancang untuk menahan beban eksentris. Yang keempat, mengurangi kekuatan alat sambung. Beban eksentris dapat mengurangi kekuatan alat sambung, terutama jika alat sambung tidak dirancang untuk menahan beban eksentris. Yang kelima, meningkatkan deformasi. Beban eksentris dapat meningkatkan deformasi pada alat sambung yang dapat menyebabkan kegagalan alat sambung. Pengaruh beban moment terhadap kekuatan alat sambung. Yang pertama, meningkatkan gaya tarik dan geser. Beban moment dapat meningkatkan gaya tarik dan geser pada alat sambung yang dapat menyebabkan kegagalan alat sambung. Yang kedua, meningkatkan resiko kegagalan. Beban moment dapat meningkatkan resiko kegagalan alat sambung, terutama jika alat sambung tidak dirancang untuk menahan beban moment. Yang ketiga, mengurangi kekuatan alat sambung. Beban moment dapat mengurangi kekuatan alat sambung, terutama jika alat sambung tidak dirancang untuk menahan beban moment. Yang keempat, meningkatkan deformasi. Beban moment dapat meningkatkan deformasi pada alat sambung yang dapat menyebabkan kegagalan alat sambung. Yang kelima, meningkatkan stres pada alat sambung. Beban moment dapat meningkatkan stres pada alat sambung yang dapat menyebabkan kegagalan alat sambung.
kasus kegagalan pada alat sambung. Kegagalan yang pertama yaitu kegagalan karena korosi. Kegagalan karena korosi ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu pengaruh lingkungan. Faktor yang kedua yaitu material yang tidak tahan korosi. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya perawatan. Dan faktor yang keempat yaitu penggunaan yang tidak tepat. Kegagalan yang kedua yaitu kegagalan karena kelelahan material. Kegagalan karena kelelahan material ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu pengaruh beban siklik. Faktor yang kedua yaitu pengaruh stres. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh suhu. Faktor yang keempat yaitu pengaruh korosi. Dan faktor yang kelima yaitu pengaruh desain yang tidak tepat. Kegagalan yang ketiga yaitu kegagalan akibat beban eksentris atau momen yang berlebihan. Kegagalan akibat beban eksentris atau momen yang berlebihan terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu beban eksentris yang berlebihan. Faktor yang kedua yaitu beban momen yang berlebihan. Faktor yang ketiga yaitu desain yang tidak tepat. Faktor yang keempat yaitu material yang tidak sesuai. Dan faktor yang kelima yaitu pengaruh desain yang tidak tepat. Perbandingan kekuatan alat sambung dengan metode yang berbeda. Metode yang pertama yaitu metode pengelasan. Dalam metode pengelasan ini ada beberapa jenis pengelasan. Jenis pengelasan yang pertama yaitu pengelasan MIG dengan kekuatan 400-500 MPa. Jenis pengelasan yang kedua yaitu pengelasan TIG dengan kekuatan 500-600 MPa. Jenis pengelasan yang ketiga yaitu pengelasan SMAW dengan kekuatan 300-400 MPa. Jenis pengelasan yang keempat yaitu pengelasan FCAW dengan kekuatan 400-500 MPa. Jenis pengelasan yang kelima yaitu pengelasan GMAW dengan kekuatan 500-600 MPa. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengelasan TIG memiliki kekuatan alat sambung yang paling tinggi yaitu 500-600 MPa. Pengelasan MIG dan FCAW memiliki kekuatan alat sambung yang sama yaitu 400-500 MPa. Pengelasan SMAW memiliki kekuatan alat sambung yang paling rendah yaitu 300-400 MPa. Metode yang kedua yaitu metode penggunaan baut. Di sini ada jenis baut, ukuran baut, material baut, dan kekuatan alat sambung dengan satuan MPa. Jenis baut yang pertama yaitu baut heksagonal dengan ukuran baut M12, material baut baja karbon dengan kekuatan alat sambung 400-500 MPa. Jenis baut yang kedua yaitu baut bulat dengan ukuran M16, material baut yaitu baja stainless dengan kekuatan 500-600 MPa. Jenis baut yang ketiga yaitu baut segi 6 dengan ukuran baut M20, material baut yaitu baja keras dengan kekuatan 600-700 MPa. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa baut segi 6 dengan ukuran M20 dan material baja keras memiliki kekuatan alat sambung yang paling tinggi yaitu 600-700 MPa. Baut bulat dengan ukuran M16 dan material baja stainless memiliki kekuatan alat sambung yang lebih tinggi daripada heksagonal dengan ukuran M12 dan material baja karbon. Rekomendasi untuk perancangan dan pembangunan alat sambung. Berikut adalah rekomendasi perancangan dan pembangunan alat sambung. Untuk perencanaan alat sambung, yang pertama kita harus memilih material yang tepat. Pilih material yang memiliki kekuatan, ketahanan korosi, dan sifat mekanik yang sesuai dengan aplikasi alat sambung. Yang kedua, memilih desain yang sederhana dan efektif. Desain alat sambung yang sederhana dan efektif dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kekuatan alat sambung. Dan yang ketiga, pertimbangkan beban dan stres. Mempertimbangkan beban dan stres yang akan diterima oleh alat sambung dan desain alat sambung yang dapat menahan beban dan stres tersebut. Yang keempat, mempertimbangkan korosi dan kelelahan. Mempertimbangkan korosi dan kelelahan dapat
terjadi pada alat sambung dan desain alat sambung yang dapat mengurangi korosi dan kelelahan. Untuk pembangunan alat sambung, yang pertama kita harus memilih proses pembuatan yang tepat. Memilih proses pembuatan yang tepat untuk alat sambung seperti pengelasan, pematrian, atau pengepresan. Yang kedua, gunakan peralatan yang tepat. Menggunakan peralatan yang tepat untuk pembuatan alat sambung seperti mesin pengelasan, mesin pematrian, atau mesin pengepresan. Yang ketiga, mempertimbangkan kualitas bahan. Mempertimbangkan kualitas bahan yang digunakan untuk pembuatan alat sambung dan pastikan bahwa alat tersebut memiliki kualitas yang sesuai dan aplikasi alat sambung. Dan yang keempat yaitu lakukan pengujian dan inspeksi. Melakukan pengujian dan inspeksi pada alat sambung yang telah dibuat untuk memastikan bahwa alat sambung tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan aplikasi. Analisis dan interpretasi hasil penelitian. Berikut adalah hasil penelitian kekuatan alat sambung akibat beban eksentris atau beban momen. Jenis beban. Beban eksentris kekuatan alat sambung mencapai 380 atau kurang lebih 20 MPa. Kekuatan tariknya mencapai 500 atau kurang lebih 30 MPa. Untuk beban momen, kekuatan alat sambungnya mencapai 420 atau kurang lebih 15 MPa. 25 MPa. Kekuatan tariknya mencapai 550 atau kurang lebih 35 MPa. Untuk beban eksentris dan beban momen, kekuatan alat sambungnya mencapai 350 atau kurang lebih 15 MPa. Untuk kekuatan tariknya mencapai 450 atau kurang lebih 20 MPa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, beban momen memiliki pengaruh yang lebih besar pada kekuatan alat sambung daripada beban eksentris. Dengan kekuatan alat sambung sebesar 420 MPa, beban momen memiliki pengaruh yang lebih besar daripada kekuatan alat sambung yang memiliki kekuatan alat sambung sebesar 380 MPa. Yang kedua, kombinasi beban eksentris dan beban momen memiliki pengaruh yang paling besar pada kekuatan alat sambung. Dengan kekuatan alat sambung sebesar 350 MPa, kombinasi beban eksentris dan beban momen memiliki pengaruh yang paling besar pada kekuatan alat sambung. Yang ketiga, kekuatan tarik alat sambung menurun seiring dengan meningkatnya beban. Dengan kekuatan tarik sebesar 500 MPa pada beban eksentris dan 550 MPa pada beban momen, kekuatan tarik alat sambung menurun seiring dengan meningkatnya beban. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memprediksi kekuatan alat sambung akibat beban eksentris atau beban momen, serta untuk mengoptimalkan desain alat sambung untuk aplikasi tertentu.